Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa summatal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita selaku hambanya yang senantiasa harus teliti dalam menikmati dan menghayati pemberian-pemberian Allah sejak dulu, baik yang kita minta maupun tidak kita minta, tapi tetap Allah memberikan kita fasilitas segalanya yang sangat baik, sehingga patutlah kita memujinya dengan segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin, khususon atas kehadiran kita pada saat ini di ruangan ini dalam rangka thalabul ilmi. Karena kenapa bersyukur? Karena kita diberi kemauan, kemampuan dan lain-lain hal yang baik-baik sehingga kita mau datang ke tempat yang dikatakan dalam agama majelis yang paling mulia, yaitu majelis taklim atau majelis zikir. Semogalah kehadiran kita ini yang juga ditolong oleh Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang belum hadir, yang tidak hadir, kita doakan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari terakhir kita bicara masalah bab talak dan rujuk. Terakhir adalah babnya, judulnya kan tindakan pencegahan talak. Bab, kemudian ada 5 bab. Nah, ini bab terakhir. Bab mencegah tabaruj. Tabaruj ada 2 bagian. Minggu kemarin udah. Pokoknya tabaruj itu artinya menampakkan senampak-nampaknya gitu lah kira-kira. Tabarus ini asal katanya kemarin kan kalau dalam bahasa Arab tuh sering ada istilah burujam musyahadah, benteng yang tinggi kokoh sehingga terlihat dari mana-mana gitu. Atau juga buruj itu disebut dengan bintang juga, bintang yang terang gitu, karena terlihat mata. Ini adalah kiasan dari penampilan wanita sebetulnya. Nah, di zaman dulu itu pusat perhatian ketika belum turun ayat mengenai jilbab, ayat mengenai memuliakan wanita. Wanita di zaman Nabi, bahkan di Mekah, di Madinah pun adalah wanita yang bebas berkeliaran dengan menampakkan perhiasannya, sehingga menjadi pusat perhatian. Padahal jauh sebelum itu, ketika Nabi belum lahir, bangsa Arab itu menjadikan wanita sebagai aset, sebagai benda, bisa diwaris, bisa dihina-hina gitu ya. Bahkan untuk urusan cerai aja kan wanita dipinggirkan sama sekali, tidak diberikan hak-haknya dengan baik. Nah, sekarang wanita di sini dalam konteks sebagai pusat perhatian daripada laki-laki. Maka muncullah ayat tabaruj. Allah menyuruh Nabi untuk memperingatkan pada istri-istrinya agar satu, merendahkan suara. Sudah kita bahas ya. Jadi merendahkan suara. Karena istri Nabi itu pusat perhatian. Disebut dengan Ummul Mukminin. Ada beberapa peraturan dari para ulama saat ini. Dulu istri Nabi itu, kita lacak sejarahnya, setelah ditinggal mati oleh Nabi, maka tidak boleh ada yang menikahinya, karena statusnya istri dari Khalilullah, istri dari kesayangannya Allah gitu.
Sehingga ya begitu. Semua istri Nabi itu yang hidup ketika Nabi wafat itu kan 13. Semuanya Ummul Mukminin dan semuanya jadi pusat perhatian, terutama Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kerap kali ditanya oleh para sahabat Nabi yang laki-laki dengan dipanggilnya mesra, ya Ummul Mukminin, wahai ibu dari kaum orang beriman. Walaupun Siti Aisyah kan usianya kan cukup muda. Ketika dinikahi Nabi umur 9 tahun, kemudian umur 11, 12 baru dijima ya, itu relatif muda. Nabi udah umur 55 tahun ketika menikahi Siti Aisyah. Artinya dengan berjalannya waktu tetap aja dia masih muda. Nabi umur 63, kalau beda umur 40 aja kan Siti Aisyah baru 23. Tapi dia udah jadi ibu dari kaum mukminin. Nah, Siti Aisyah ini punya pembawaan yang kira-kira cukup menarik perhatian kalau ngomong, karena cerdas. Dia hidup bersama anak tirinya kan, Fatimah. Fatimah kan anaknya Siti Khadijah. Nabi ini mengurus mereka bertiga ini, Siti Aisyah sebagai istri dan Fatimah sebagai anak. Itu luar biasa pusingnya. Nabi pernah kedatangan di Madinah oleh perempuan yang namanya Halah. Halah ini adiknya Siti Khadijah. Nabi itu cinta sekali sama Siti Khadijah. Segala puji-pujian kepada Siti Khadijah itu selalu Nabi lontarkan di depan Siti Aisyah. Cemburu Siti Aisyah. Apalagi ketika Halah datang Halah. Terima kasih kedatanganmu, kata Nabi. Kau mengingatkanku pada kakakmu. Nabi berlinang air mata gitu, saking rindunya dengan istrinya yang pertama. Apa kata Siti Aisyah? Allah sudah menggantikan istrimu yang tua itu, yang ajus. Ajus itu istilahnya dulu tuh untuk orang yang udah tua, perempuan tua, dengan aku yang lebih cantik. Kenapa kau masih mengingat dia, katanya. Ribut kan? Ngomong begitu Siti Aisyah. Fatimah marah. Jangan kau bilang ibuku ajus. Ibuku orang yang tercantik. Nah, diskusi antara mereka ada diskusi yang sehat, diskusi biasa, natural, tapi lain dengan yang lain. Siti Aisyah membawakan kalimatnya, argumennya itu menarik perhatian. Begitu pula ketika dia ditanya oleh sahabat-sahabat mengenai hukum Nabi. Nabi itu gimana sih kalau tahajud? Dijelaskan gini-gini. Saking itu banyak yang kagum dengan Siti Aisyah. Begitu pula banyak yang kagum dengan istri-istri Nabi yang muda-muda nih. Zainab. Kalau Saudah tua ya. Saudah itu dari Ethiopia, dari Habsyah. Ya, anaknya 7-8, Nabi menikahi dia karena suaminya mati di perang. Lalu ada lagi anak Abu Bakar siapa? Hafsah. Bukan, anaknya Utsman ya. Yang istri Nabi. Banyak istri Nabi yang muda-muda ini menjadi corong atau mubalighot, dai-dai muda perempuan yang menerangkan agama yang diambil dari Nabi kepada umat. Turun ayat, katakan pada istri-istrimu itu, jangan suaranya itu membuat orang yang hatinya kotor tertarik gitu loh. Itu satu. Kemudian perintahnya kedua, tahan istri-istrimu di rumah sedapat mungkin. Jangan keluar rumah. Nah, kemarin kita udah bahas ya. Ya dengan segala peraturannya. Dan soal keluar rumah ini hanya ada 2 aja. Yang penting izin dan pendampingan. Boleh dua-duanya dipakai, boleh salah satu. Karena di zaman modern ini kalau harus ada pendampingan juga repot, Pak. Repot, akhirnya kita melanggar peraturan agama. Ya. Misalnya istri kita kan mau kondangan tapi dengan rombongan emak-emak. Nggak bisa. Saya sebagai mahram kamu harus mendampingi. Wah, kacau. Malah ribut, ya. Jadi udah itu udah kita udah mengambil dalil akli untuk rukhsah mengenai itu. Ya, izin juga begitu. Izin itu misalnya ini, istri itu rutin tiap hari ke pasar gitu loh. Nah,
ada baiknya ya kita kasih izin sebulan, apa kita izin setahun itu. Setahun ini kamu tiap hari ke pasar silahkan, udah saya kasih izin. Jadi nggak usah telepon saya lagi di kantor, kita lagi rapat gitu, Mas aku izin ya mau ke pasar, kan udah diizinin, malah bikin ribut. Ya, jadi yang penting perintahnya dalam surat itu kemarin adalah suaranya itu jangan melenggak-lenggok. Nah soal suara ini kemudian para ulama membahas apakah dia aurat mutlak, apakah dia setengah aurat atau setengah bukan, ataukah memang bukan aurat. Tapi para ulama sepakat memakruhkan kaum wanita untuk azan dan iqamah. Memakruhkan pula kaum wanita untuk menjawab salam di tengah jalan oleh orang yang memberi salam, pria yang bukan suaminya. Misalnya, Neng, Assalamualaikum. Diem aja udah. Kalau jawab makruh. Waalaikumsalam. Kan ngomong L-nya suka keluar. Salam. Enak gue lihat. Tapi apa boleh buat. Nah gitu-gitu. Agama memperhatikan itu. Nah dasar dari ini semua, kita mesti tahu juga bahwa kita diposisikan untuk membahas tabarruj ini adalah sebagai laki-laki yang udah gak doyan ngelihat yang indah-indah. Udah gak tertarik lagi dengan perempuan selain istri kita. Kemarin ya gak ada yang keberatan sih ya. Oh ya memang begitu. Tapi begitu pulang dari sini, sialan tuh Ustadz, gue gak boleh lagi lihat YouTube yang nari-nari begitu gitu. Ya itu apa sono tadi kemarin kita. Nah sekarang kita kan masuk ke dalam penampilan. Lagi-lagi tetap penampilan kita mesti sekarang masang nyetel diri kita, sungguh-sungguh bukan bohong, ya. Nggak apa-apa sih pelaksanaannya terserah Bapak nantinya. Bahwa kita memegang surat An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 30. Yang kira-kira bunyinya begini nih, kul lil mu'minin. Katakan kepada orang-orang mukmin, orang beriman itu laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangannya. Terus wayafazu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Untuk apa? Untuk apa? Kata Allah, zalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Nah, pembahasan tabarruj harus dibahas oleh orang-orang yang kepengen jadi orang suci gitu loh. Orang yang malah nggak setuju. Loh kok begini perempuan muslim pakaiannya? Nggak usah ngobrol sama dia. Karena Nabi bilang dalam hadis kemarin itu, wanita yang suka tabarruj jangan ajak ngobrol, jangan kenalan, jangan ngasih nomor WA. Kan begitu kata Nabi kemarin ya. Iksan udah lupa tuh, udah bungkus kacang hadisnya. Iya San, masih ada nggak San hadisnya? Oh kirain udah dibuang. Nih Ustadz gawat nih, gue kerja di sono soalnya banyak yang bening-bening kan begitu. Istilah kita untuk cewek yang kita lihat bening, ya sebening embun. Kacau balau nih. Nah memposisikan juga sama hari ini kita posisikan diri kita dalam surat An-Nur. Apakah komentar kita tentang surat An-Nur ini? Maka komentar kita adalah sami'na wa ta'na. Sebab kalimat Allah di dalam An-Nur ini adalah begini, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ada kata-kata yaghuddu dan yahfazu. Kita tengok hadis Nabi. Ini urusan seksual nih. Ya ma'syarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'at. Barang siapa yang bagi kamu yang udah ba'at, yang udah mampu untuk membuahi dan dibuahi, mampu ekonomi segala macam, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, yaghuddu min absarihim. Aghaddu lil basar, karena dia dapat menahan pandanganmu. Terus wa ahsanu lil farji, dan dapat memperbaiki status kemaluanmu. Jadi ayat ini paralel dengan hadis Nabi tadi, suruhan. Kalau kamu udah dewasa,
Kawin aja udah, karena dia dapat menjaga ini sama menjaga ini sesuai perintah An-Nur. Wa man lam yastati, kalau kamu nggak sanggup untuk kawin untuk sementara ini, fa alaihi bisaum, ganti dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun, maka dia adalah perisai bagimu. Jadi nggak mau nggak ada alternatif. Orang mesti cepat-cepat kawin atau dia puasa terus menerus. Kayak puasa Daud, untuk meredam dia punya pandangan dan meredam dia punya kemaluan. Posisi ini yang Allah sebut dengan suci. Kamu boleh jorok-jorokan, tapi sama istri. Nah, sedangkan tabarus ini mencegah cerai karena dia tidak tertarik lagi dengan perempuan lain. Gimana? Mau start? Udah start ya. An-Nur ayat 30 kita masukin ke otak, pluk gitu dong. Kalau nggak, bukan di sini nggak saya terangin ya. Soalnya di sini bodoh ya. Di dunia binatang udah dicontohin seperti merpati, terus buaya, itu dia nggak akan bertindak lain hatinya pada pasangannya. Betul. Terus? Ya artinya Allah kan biasanya ngasih apa perumpamaan atau contoh seperti bagaimana kalau mayat itu manusia mati harus gimana, maka burung gagak yang mencontohkan. Nah, terus juga tabarut ini ya. Burung tadi merpati tadi sama buaya mencontohkan bukan harus manusia seperti binatang, tapi kadang-kadang kan orang asal menyontoh dari binatang. Tapi kan Allah sendiri yang bilang bagaimana perilaku dunia satwa seperti menguburkan mayat, contohnya sama burung gagak. Mungkin tabarus ini dicontohin tadi yang buaya merpati, bukan gitu. Kalau itu kan pendapat ya, nggak apa-apa. Tapi saya belum nemu itu dalilnya. Intinya beginilah, manusia itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu, sungguh la-nya lam taukid, bukan lam taukid, lam apa ya? Iya lam taukid ya, lam sungguh-sungguh gitu kan. Tambah qad lagi, sungguh-sungguh. Kami ciptakan manusia dalam penyempurnaan ciptaan gitu loh, sebaik-baik ciptaan. Tapi kemudian, nah ketika diberikan kebaikan ciptaan, manusia dikasih dua hal, izzah dan muru'ah, kehormatan dan kewibawaan diri gitu loh. Nah kewibawaan diri bagi kalangan manusia itu dia tidak menampakkan aurat. Begitu orang nampakin aurat di tengah-tengah masyarakat, misalnya laki-laki lah, laki-laki itu kan auratnya dari lutut sampai pinggang, lalu dia pakai celana dalam aja misalnya, ya, pakai sempak, ya kayak teman kita itu, tapi nggak tahu namanya saya, lupa, sampai nonjol dia punya kemaluan, iya, ini nggak usah ngeles lah, maka jatuh harga dirinya. Nah Islam itu menaikkan harga diri orang gitu loh, dalam konteks tabarus, menaikkan harga diri wanita. Malah senang kan mestinya. Ya. Nah, harga diri dan kehormatan wanita inilah yang harus dijaga. Dalam konteks masalah talak, menjaga istri jangan sampai tabarut supaya dia jangan diambil orang lain, juga menjaga si suami jangan sampai tertarik pada orang lain gitu. Itu aja. Ya, saya sih alhamdulillah sudah pensiun begini, yang saya lihat tuh Pak Ayam dulu. Iya, kalau lagi keluar naik motor kan sama aja. Jarang nih kalau Senin sampai Jumat itu. Saya dulu tuh kecilnya di Ben Hill, Pak. Di Ben Hill kecilnya saya dulu. Saya kalau dari pasar nganterin ibunda ke pasar, pulangnya naik bemo. Dulu dengar dari teman-teman saya SD apa SMP lah, dengar dari teman-teman kalau naik bemo itu cari yang ngetem, yang ada perempuan yang pakai rok pendek, karena dia kan duduknya kan begitu deh, agak pendek naik gitu, dan dia nggak selamanya rapet, kadang-kadang ngebuka nggak sengaja gitu, wah asik gitu. Itulah
pendidikan yang salah di masa lalu oleh lingkungan gitu. Ya. Jadi kita beginilah, patut kita mengembalikan diri kita dari orang yang terhina karena senang melihat yang aneh-aneh menjadi orang yang tidak senang gitu aja deh. Saya sebutnya mereposisi diri. Ya, jadi An-Nur ayat 30 dipegang dulu. Kenapa? Ya karena askalahum tadi, ya kan? Itu yang beratnya di situ kan. Nah, ayo kita sekarang masuk ke dalam apa sekarang ini, Pak? Penampilan ya. Penampilan wanita adalah dilihat dari aspeknya cuma dua, yaitu perhiasannya, artinya make up-nya dan pakaiannya. Nah, make up ini ya sebetulnya sudah dengan dalil akal aja udah cukup bahwa wanita itu sebetulnya bermake up untuk mencari perhatian suami. Itu kan sebetulnya. Seharusnya. Yang paling kita setuju itu ya. Wanita make up itu untuk di depan suami mestinya gitu. Makanya ketika nggak ada hukumnya, bolehkah wanita itu bermake up? Make up dalam arti sekarang modern ini, lipstick tebal lalu keluar rumah. Dibahas para ulama modern kalau dia hanya untuk supaya pasti pertama awal niatnya kan untuk mempercantik diri. Mempercantik diri itu diteruskan lagi sebelum stepnya untuk dilihat agar dia cantik. Oleh siapa? Apa oleh teman-temannya satu jenis kelamin atau oleh laki-laki lain? Nah ini problemnya. Makanya ada yang mengharamkan orang wanita keluar dengan make up itu. Ini semua fatwa Pak ya, bukan hadis ya. Mengharamkan. Ada pula yang memakruhkan, makruhnya makruh tanzih, makruh ringan gitu. Kecuali dia pergi dengan suaminya. Atau kecuali ada momen tertentu yang membutuhkan make up, lagi menari atau lagi jadi pengantin gitu. Jadi make up ini barang-barang yang rada serem juga nih kalau kita lihat hukumnya. Rada serem karena dengan make up seseorang bisa menjadi lain, Pak. Berubah menjadi wanita yang dikagumi. Ada juga laki-laki yang nggak selera sama perempuan yang pakai make up. Hapus nih bedak kamu, aku pengen lihat kamu natural. Udah cuci muka. Begitu lihat naturalnya, ini baru perempuan. Nah kan macam-macam seleranya, ya kan? Urusan pengalaman, enak aja loh. Ada yang bisik-bisik barusan. Ya, nah make up yang dibahas di dalam Islam di dalam hadis-hadis ini bukan make up ansih bedak dengan lipstick, tetapi wanita yang menggunakan aksesoris dalam tubuhnya maka dia terlaknat bisa-bisa. Misalnya ada orang yang nyambung rambut. Di dalam budaya Jawa itu ada yang nyambung rambut, namanya sanggul atau konde. Bukan rambut sesungguhnya kan itu. Orang dikasih konde. Nyambung bukan? Nah, gimana kira-kira? Bahwa dia dalam hadis dilaknatkan, kacau. Atau tato. Perempuan itu paling senang sebetulnya pakai tato. Zaman Nabi dulu itu tidak dilarang sebetulnya. Apa namanya? Yang cewek Arab kalau pengantin di sininya dikasih tulisan apa? Hina. Masih boleh gitu. Tapi yang dilarang adalah tato yang permanen di perempuan itu. Nyukur alis. Dulu zaman saya kecil orang yang nyukur alisnya dianggap oleh lingkungan dia bisa lihat tuyul nih. Kalau udah nyukur alis bisa lihat tuyul katanya. Dan ada orang yang hatinya kotor lihat cewek nyukur alisnya, ini yang di bawah dicukur juga nggak katanya. Ada juga begitu. Sandro jangan ketawa, emang begitu masyarakat kita penuh dengan kejorokan gitu. Nah ini yang dibahas oleh agama, nyambung rambut, tato, dan nyukur alis. Perempuan yang begitu sudah mulai niat dan dinamakan tabaruj. Boleh dia begitu dengan niat awal gini, nanya sama suami, kamu senangnya saya bagaimana? Oh senangnya saya gini-gini. Maka dia di kamar
haruslah dia jadi pelacur bagi suaminya sendiri. Woi, suaminya pengen dandanin apa, udah ikut aja deh gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu bukan tabarut. Ini tabarut ini dia dengan aksesorisnya dia keluar rumah. Nah ini yang gawat gitu, ya. Dek bagikan. Iya Pak Ustaz. Apa? Istri itu kalau dilihat suami, luar biasa. Dia pengen dilihat cantik sama orang lain. Kalau pengen dilihat cantik sama suaminya, tiap hari dilihat. Maksudnya Siapa itu? Kebanyakan istri kan. Kagak, bini gue enggak. Oh iya. Oh iya. Kalau ini Pak Ustaz lah. Loh jangan gitu, bini batum nih bini. Umum kan ceweknya kayak gitu. Iya Pak Bas, ya. Udah dibagi dulu. Di rumah. Lihat ada nomor 1 ya. Jadi untuk yang wanita ini kan untuk kaum wanita dan laki-laki juga dilarang dengan surat Al-Murin untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Kaum wanita Iya, sebentar Pak. Di An-Nur 31-nya. Oh, di 31. Nanti kita bahas. Yang khusus laki-laki di ayat 30-nya. Iya. Enggak, maksudnya penampilan wanita ini kan kita harus meng-cover bahwa kita ini jangan sampai melihat pandangan wanita. Itu 30. 30. Yang buat wanitanya nggak boleh pakai 31. Ntar kita bahas ya. Oke, kita dulu sekarang mengenai nyambung rambut dan tato. Hadis nomor 1 dari Ibnu Umar, dia berkata Nabi SAW melaknat orang yang al-wasilata wal mustawasilata wal washimata wal mustawashimata. Yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, serta orang yang mentato dan yang minta ditato. Yang minta ditato atau yang minta disambung rambutnya itu orangnya, yang menyambungkan itu namanya salonnya gitu. Jurunya. Pak Luli jangan tersinggung ya, ini bukan salon Pak Luli. Iya. Oke? Ya. Jadi ini bagian dari aksesoris untuk bertabaruj. Terus yang kedua, hadis nomor 2 ya. Dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah. Merenggangkan gigi sekarang ada dengan kawat. Sebenarnya dia bukan merenggangkan, dia memundurkan. Karena kebanyakan orang dalam kedokteran ada ilmu yang namanya ilmu ortodontis. Ortodontis itu merapikan gigi supaya indah dilihat. Ada orang yang punya bakat untuk kayak tonggos gitu, maka di seiring waktu dia bisa ditahan dengan kawat. Tapi kawat ini sekarang jadi model, viral jadi hiasan. Tonggos enggak, pengen pakai 7 juta. 7 juta masangnya Pak. Kalau ada yang bilang ada Pak yang 1 juta, itu lihat kawatnya, itu pasti pakai tali kama tuh. Pasti tali ya. Nah Allah melaknat yang begini. Kenapa? Karena itu ada mens rea. Mens rea itu istilah dari KUHP Undang Pidana. Ya. Ada niat buruk untuk menghias dirinya dilihat orang lain. Ya, mohon maaf aja nih. Lalu sekarang dalam masalah penampilan yang make up ini, ada parfum. Lihat hadis nomor 6. Ya, ada parfum. Ini parfum ini udah budaya banget kan. Dari Abu Musa dia berkata Nabi SAW bersabda, lihat, ayyum mamra'atin, wanita manapun ya ista'tarat yang memakai wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Maksudnya punya watak pelacur. Bukan ansih Nabi berkata dia pelacur, bukan. Maksudnya wataknya seperti watak orang yang jual diri. Frot, lewat sekumpulan laki-laki, dikibas sedikit keteknya, fus, ya kan? Hey, nah ini nih, orang laki juga kayak kebo. Paris punya nih, ya kan? Dakar mereknya. Kalau pas pakai apa? Rexona. Dia mah makanannya bakso. Kenapa Nabi apa keras begini hadisnya?
Wanita manapun yang pakai parfum dengan tujuan melewati sekumpulan laki-laki atau datang ke tempat yang ada laki-lakinya dengan maksud parfumnya kecium, artinya dia menghindari mungkin jangan sampai bau badan gue kecium gitu, maka dia punya watak pelacur. Ya ini kita terima aja dah ya kan, kita demen juga dong sama perempuan yang harum. Nih pakai apa nih? Kalau bapak bisnisnya bisnis parfum, yang diomongin bukan perempuannya kan? Palsu nih, ini palsu nih. Ya, ini pakai alkohol nih, apa enggak? Gitu kan. Ini mereknya ini gitu. Nah itu aja yang diomongin mendingan. Jangan dibilang, Mbak ini harum nih luar nih, dalamnya harum enggak? Udah mulai dah. Ya. Kalau untuk dalam harum, pakailah daun sirih, ya, direndam di air panas, ya. Terus, bahkan parfum untuk wanita ini jangan dipakai ke masjid. Jadi perempuan itu nggak boleh pakai parfum ke masjid. Suaranya aja nggak boleh kedengeran kalau lagi ngoreksi begini, apalagi parfumnya. Begitu parfum yang nyebar di satu masjid, apalagi sini kan sempit pakai AC. Allahu Akbar. Aduh melati. Ini mawar nih. Ini bunga kenangan nih. Ya. Hadis nomor 11. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu menghalangi kaum wanita pergi ke masjid-masjid Allah. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Akan tapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai wangi-wangian. Saya tuh paling seneng kalau istri di rumah tuh pakai baby oil, Pak. Ya ini kalau kita lagi gini, gitu. Baby oil, Pak. Nggak tahu hidung saya ini pas sama baby oil. Aduh, seneng banget deh gitu. Ngebayangin kalau dia pakai baby oil, ada yang hidungnya sama saya di luar rumah. Kan kepancing, Pak. Laki-laki lain gitu ya. Menyebabkan baby oilnya menjadi dosa. Dah, sampai sini. Sebelum masuk ke pakaian, ada komentar atau nggak terima atau protes? Ayo. Iya. Monggo. Yang menyangkut tadi, Pak. Gimana? Masih sering dapat job menyangkut, terutama non muslim. Iya. Oh. Iya, kalau nggak ada keterangan. Begini, Pak. Nyambung rambut di masa Rasulullah beda dengan sekarang. Tapi sekarang pun itu sebetulnya budaya bener, asli budaya. Dulu untuk menipu. Jadi ada perempuan dengan kategori tertentu, kalau dia rambutnya panjang sampai ke pinggal, maka dia walut. Apa yang banyak beranak, dia yang bagus kalau di kamar kayak gitu-gitu. Sehingga orang berlomba-lomba, perempuan berlomba-lomba untuk menarik perhatian laki-laki, rambutnya yang pendek disambung. Nah, sekarang beda tujuannya nih, yang namanya konde sama sanggul itu. Tujuannya adalah untuk mengikuti adat istiadat gitu. Jadi sepanjang niatnya kemudian berubah menjadi itu, nggak apa-apa. Tetapi kan orang yang memakai konde berarti perempuan yang tidak memakai jilbab. Pusing lagi di sininya. Jadi kena sesuatu yang berbenturan gitu loh. Jadi kita mesti arif, Pak. Kalau konde saya rasa sih bukan menyambung, dia menempelkan. Cuma kalau menyambung ada di sekarang ini ada disambung, ada sambung. Namanya dia ada berapa helai rambut. Saya waktu lihat di salon di mana kata Suroto, Korea punya itu salon disambung memang, jadi panjang. Rambut pendek jadi bisa dipanjangin gitu, disambung. Ada jual rambut yang berapa helai itu untuk menyambung rambut. Setuju. Artinya kan menurut pandangan Pak Is, konde bukan menyambung rambut. Kalau wig menempelkan. Kalau wig mungkin iya memperindah wanita, wig yang kayak orang bule yang ada yang model poni. Ya ini kan jadi zaman modern jadi harus mengakomodir ya gitu, seperti itu. Dulu gua aja waktu masih kecil jual rambut. Iya. Kan
ibu-ibu kalau ngisir kemudian dijual akut. Kebanyakan kalau muslim ya, Ah, ah. muslimnya itu dan itu kan mungkin karena kalau ini kan Juga saja gitu. Iya, iya. Ah. Ada lagi orang yang bukan menyambung, bukan menempel, tapi dia menanam. Iya di sana. Di Said Jaya Hotel tuh ada namanya salon Gondowangi. Dia menjual helai rambut untuk apa aja? Alis, kumis, jenggot. Satunya 70.000 apa? Nanamnya sekali selama 4 jam. Dah orangnya suruh diem dulu 2 jam lagi baru boleh pulang gitu. Jadi ya bapak-bapak yang mau punya kumis tebel gitu, kaliin hitung dulu berapa nih mau ditanam 70 kali sekian. Pulang-pulang kan jadi keren kayak Freddie Mercury gitu. Tapi buang duit itu nanam bukan nyambung. Jadi memang banyak sekarang aktivitas yang sebagai aksesoris kita yang bisa masuk bisa enggak kemari gitu. Oke, ada lagi? Ya, Aja. gimana jadinya? Ya jadi begini, enggak. Jadi kalau kita menghukumi sesuatu dengan haram atau halal, itu harus dengan dalil yang kuat, nas yang kuat. Jadi kita kehati-hatian kita makruh saja, makruh tanzih, makruh yang tidak benar. Jadi ini tuh tidak disukai dalam agama sebenarnya gitu. Tapi kalau kita telah lagi seperti Pak Iskandar bilang, ini kan bukan menyambung. Ya, gitu. Kita nggak usah ya. Dimahalin aja udah. Mahal-mahalnya pengen tapi mau aja. Iya mahal. Nah, yang mahalnya itu kan mestinya misalnya cuma 100.000 pasang sanggul, jadi bapak mahalin 300.000. Nah, terus satu orangnya mau juga gitu. Padahal niat bapak untuk menahan, maka ketika dia bayar 300.000 itu 200-nya kasih ustadz. Komersil. Hadis nomor 11 saat ini larangan untuk wanita saat untuk memasuki masjid tidak boleh memakai parfum. Iya, itu ada. Kalau cowok boleh. Nah, Untuk mengundang gitu. saya bertanya. Sebetulnya perempuan laki-laki pakai parfum juga makruh gitu. Jadi makruhnya di mana? Nggak langsung dia pakai parfum makruh gitu nasnya dalilnya. Tapi janganlah engkau kaum laki-laki meniru perbuatan kaum wanita. Di situ makruhnya dia meniru perbuatan wanita gitu. Kaum laki-laki. Tapi di antara kita ada juga orang yang harum baunya, keringatnya seberapa keras pun dia kerja di siang hari. Ada juga yang bau ketiak itu loh, bau badan. Nah, ini kan juga mempengaruhi juga sebab ada hadis-hadis di mana malaikat itu tidak senang dengan bau-bauan di masjid. Bau bawang putih, bau apa segala macam yang kemudian dikiaskan dengan duren, rokok segala macam itu. Apalagi bau badan. Malaikat tuh di masjid tugasnya ngapain sih? Sholawat buat kita. Mohonkan ampun pada Allah buat kita. Selain dia ikut sholat, ada juga malaikat yang ngeliatin kita sholat. Ya Allah ampuni dia ya Allah gitu loh. Nah kita kan juga menghindari supaya jangan sampai dia nggak senang sama kita. Ini orang bau masuk nih, gua nggak doain lah gitu. Jadi kita mesti telah seperti itu. Makanya jangan ganjen. Yang hadis nomor 11 saya juga masih kayak kita lah, mau kondangan kayak kemarin Patrick gitu kondangan. Harusnya pakai wangi-wangi untuk menangin suami gitu. Tiba-tiba kan sholat maghrib. Itu kan ada larangan di sini, larangan untuk masuk masjid. Sedangkan istri kita juga mau sholat. Itu bagaimana ya? Ya nggak apa-apa kalau itu ada rusuhnya. Jadi aslinya bapak ibu pakai wangi-wangian itu kan buat berdampingan dengan bapak. Ya kemudian ada waktu sholat ya sholat aja. Artinya Larangan ini nggak apa-apa. Khusus son ke masjid pakai parfum, udah itu udah. Mens rea. Ini mesti arif ya, melihatnya mesti arif, bijaksana, kalau nggak susah. Ya. Ayo Pak Tom, mau komen apa? Mau beli parfum Kalau saya melihat dari semua yang kita bahas ini adalah pertama ada tergantung daripada niat Iya dong. daripada laki-laki ataupun perempuan. Iya. Karena kan 31-nya buat perempuan itu. Heeh. Nah, terus kedua adalah sangat-sangat kontekstual.
Jadi nggak bisa tekstual. Ya. Nggak bisa tekstual. Jadi sesuai dengan zamannya dan makannya. Makan itu tempat. Makanan wa zamanan. Ya, nah, terus Yang ketiga adalah sebenarnya tabarus ini sebenarnya adalah bukan hanya untuk hati yang kotor, tapi hati yang bersih pun bisa dikotori. bisa diracunin. Ya, bisa diracunin. Iya. Gitu kan. Jadi disinilah yang namanya kontekstualnya akan diingatnya. Ini bisa mengotori orang kan? Iya. Hati yang bersih, Iya. yang lain jenis kan? Iya. Ya kan? Apalagi emang unsur manusia ini kan ada setan, ada malaikat. Ya, kan? Iya. Nah, Kita bukan malaikat. Mm-mm. Kan? Jadi walaupun kita pada posisi banyak sekali orang bilang Ustadz itu kan manusia juga, hatinya bersih dong orang Ustadz. Itu kita boleh juga. Oh iya. Iya. Jadi ini sama sekali bukan hanya untuk hati yang kotor. Nah sekarang kita ya jaga-jaga nih, bisa kotor nggak hati kita itu Iya. di lingkungan itu. Kalau enggak ya barulah teraplikasi ayat 30. Iya. Jaga matamu, pandanganmu. Ya, Sebab makanya ini ada terus. Nah. Ini selalu interface sama kita. Nggak bisa kita kecuali kita mau pakai begini nih, Udah. mata yang di masker ini bukan mulut. Baca, ya pakai bukan. Nah, sekarang orang yang berhati bersih, bagaimana kira-kira yang tidak bisa di-delete gitu loh kan, atau dihapus keadaan yang selalu kita interface ini. Masuk lagi ke 31, peringatan untuk wanita. Jadi harus berbarengan ini kan, awal-awalnya si wanita ini yang bikin kotor laki-laki gitu loh. Maaf saya gitu, saya bukan mencela wanita gitu loh kan. Nah sekarang bagi laki-laki yang menguasai wanita, yaitu adalah istri, putri-putrinya, masukkanlah ayat 31 ini. ya nanti kita bahas. Ya, supaya jangan terjadilah yang namanya hati yang bersih jadi kotor. Kalau orang hati kotor semua udah pasti, tapi dia malah cari-cari ini keadaan. Dia pergi ke bar, dia pergi lah yang namanya ini istilahnya sekarang begadang itu di bar sampai pagi lah masalahnya gitu kan. Hanging out. Hah? Hang out. Hang out, iya. Ya, kan? Ya clubbing. Ya, clubbing. Clubbing. Cikucu yang gitu pakai DJ. Cik gitu. Cikucu. Itu masih penting dari kan hitam begini kan. Oh. Ini ada lagi. Enggak, dia giniin dengan baju kebuka, yang nonton di bawahnya begini. Bukannya joget-joget gitu kan. Tapi itu dulu, Iksan dulu. Udah? Cukup? Oh, San. Oh. Jadi kalau saya melihat begini, justru apa dia mengerti di agama tuh, ya saya melihatnya orang yang sedang itu atau suami istri bekerja nih. Kalau dia syukur dia mengerti di agama seperti ini sih bagus. Terus? Ya, kalau dia mau berjimama suami istri itu, istrinya tuh selalu dia mandi dalam ini. Saya bilang dia kalau Yesus itu memang dia ngerti agama gitu kan untuk menjadi suaminya. Nah kalau saya beda nih, seumur saya berkeluarga belum pernah tuh bernama ini apa saya gimana gitu apa ya kalau dia mau berhias gitu. Nah yang saya punya pengalaman, padahal agamanya yang di pos 2 sana itu dia itu jimat dia maju, lu mau nyambung pakai hias itu apa supaya gua nggak melepas dia atau gimana, apa ada menstruasi seperti itu apa dia ngerti agama? Enggak, itu sebetulnya Bapak bicara begini dari konteks selera Bapak. Selera. Aslinya yang benar istri Bapak, bukan yang sana. Aslinya yang benar justru istri Bapak.
istri saya. Iya. Sebab bapak itu kan melihat bentuk asli istri bapak ketika di rumah kan, Ya. ya kan? Nah itu ujian bagi bapak. Apakah cinta dengan muka yang seperti ini? Apa dia harus berhias untuk saya? Itu selera kan berarti. Oh, begitu. Kalau kamu mau main sama saya, kamu mesti pakai bedak. Ah itu kan bapak yang instruksikan. Iya, Selera. saya nggak- Tapi ada juga yang udah begini nih, ini yang saya cari gitu. Inner beauty. Inner beauty ya, ini dalam ya cakep gitu. Jadi itu masih bisa diperdebatkan. Intinya dibanding dengan yang sana harus apa? Karena mensrianya macam-macam. Iya, saya juga- Supaya bapak terus sama dia. Ya, bisa jadi kan. Lama-lama terus sama dia nyerain yang ini. Wah, kacau kan? Sama parah. Untung nggak jadi terus sama dia. gagal. Satu lagi ada Apa? katanya wanita cantik tuh orang yang bangun tidur dilihat tuh hasil ya katanya. Jadi ya orang kan belum berhias itu dibangun tidur, nah dilihat lah itu ya istri gitu wanita lah yang cantik tuh dilihat Pas bangun tidur. Tapi bangun tidur habis gosok gigi. Yang bangun tidur belum gosok gigi, entar kita ngobrol sama dia, aduh. Justru belum berbuat kegiatan apa ya? Kembali Pak, itu masalah selera kan. Iya dong, iya. Ini kita umum dulu aja, jangan dikhususkan. jangan dikhususkan. Udah ya, sekarang oh ya. Jadi intinya tabarus sebenarnya kalau kita lihat ceramahnya si Garis Plastik itu kuncinya di perempuan. Kalau laki-laki memang senang lihat keindahan, tapi kalau perempuan yang nggak bisa jaga, laki-lakinya wow, nggak dilihat sayang, dilihat barang bagus. Ya, kalau tadi Pak Sugeng soal selera, ini sekarang soal, ya ini soal watak ini soal watak. Tadi kan ada persetujuan, kita kembali lagi ke An-Nur ayat 30 untuk membahas tabarus, ya kan? Ya, kita kan anggaplah kita semua ini hati kotor, ya hati kotor dong. Kita jangan merasa baik lah. Maka kembali ke hati bersih, askalahum, suci bagaimana? Baru bisa bicarain ini. Kalau enggak bimbang kayak bapak bimbang semua. Jadi ini gara-gara cewek nih. Kalau kita kan emang suka keindahan, ya berarti lo emang tukang ngintip. Ya, emang kita kan senang melihat keindahan. Nah kan kita, lu kali bukan kita. Gue udah suruh balik kok ke An-Nur ayat 30. Salah kan? Salah bicarain tabarus. Lebih bahaya lagi kalau bilang ini seni. Bela diri. Enggak, ini kaitannya ya sama talak adalah penting karena gini, kalau kita seneng lihat perempuan lain, ya keindahannya, kita juga harus menyediakan diri, mempersilahkan laki-laki lain melihat istri kita. Gimana? Setuju nggak? Lo kita boleh kok ngeliat yang lain, mau soal laki-laki lain nggak boleh ngeliat bini kita. Nah bini kita ini bisa dilihat kalau dia juga ada niat untuk cari perhatian cowok lain. Sebab itu pencegahan tabarus, cegah di sini. Jangan sampai gua akhirnya cerai sama dia gara-gara gua cemburu gitu loh. Itu maknanya di makna perjalanan tabarus ada di talak. Iya dong, nggak fair dong. Anda wah di luaran melihat apa, gila ya bodinya. Begitu ada orang lain ngomong soal bini kita gitu, lu jangan macem-macem. Bini gue terhormat nih, milik gue. Tak dulu. Paham nggak? Di situ ketidakadilan Anda. Anda bilang dibungkus dalam kata-kata suka yang indah-indah. Jangan yang khusus dijadiin umum Bapak Syukri. Maka ini soal selera, ini soal watak ini. Soal sifat. Ya, hebat ya. Nah, gitu. Karena memang tabarus ini orang merupakan mayoritas sumber ya, yang mengakibatkan talak. Bisa. Ya, kan? Iya. Makanya saya taruh paling mayoritas ya. Saya taruh paling belakang. Ada attitude masing-masing yang Iya. berbeda. Iya. Gak ada tabarut bisa juga. Gitu. Bisa. Tapi ini penyebab segalanya. Pandangan kita sama istri jadi berbeda, mensyukurinya jadi kurang, gitu. Gara-gara tabarut ini. Tapi Ya sebenarnya masih masuk dalam bab talak. Di situ letak doktoralnya, Pak.
Jadi profesor nih yang nyusun kurikulumnya gitu. Ya, Pak ya. Tadi yang disebut sama Pak Is ya, nyambung rambut dan Ya. segala macam. Kenapa? Itu bisa juga dari bukan konteks itu bisa juga konteks tabarut juga Pak. Iya, bagus. Jadi kayak apa sanggul itu bisa kalau memang itu dia bukan menyambung ansih disambung ditempel, tapi kan artinya dia nggak punya rambut model begitu soal kalau dipakai sanggul seolah-olah rambutnya panjang lalu di Ya kayak wig jadinya, wig juga begitu kan. Dia nggak punya rambut, tapi kok kayak punya rambut dengan maksud? Nah, dengan maksud. Dengan maksudnya itu kan. Dengan maksud, ya. Itu tujuannya itu Pak yang maksud. Ada juga begini Pak, orang kanker di kemo berkali-kali kan gundul. Nah, dia malu untuk keluar pakai rambut. Besok, Palsu. Rambut palsu. besok. Kan bukan tabarut, tapi dia kena juga hukum lain. Lah kenapa kamu nggak pakai jilbab? Kan gundulmu nggak kelihatan gitu, ya kan gitu. Makanya menyambung rambut dengan niat satu sisi, menyambung rambut dengan perbuatan gimana hukumnya gitu. Jadi niat gak niat, pokoknya gimana hukumnya? Ya di sini disebut dilaknat gitu loh. Dia rambutnya pendek, dia kelihatan rambut panjang ditambah pakai kain begini. Ya. Termasuk Itu menyentir rambut. buat orang itu. Ya kalau itu lain babnya kan. Nah, kalau menyemirkan memang itu hadisnya untuk laki-laki tadinya. Hadisnya untuk laki-laki. Bahwa nggak boleh dengan warna aslinya. Makanya patung pernah merah tuh. Apa hijau ya? Gue bilang ini orang perut keket. Kayak bukan. Ini perlu supaya nggak ngantuk ya Pak Tom ya. Oh Pak Tom sih udah sama saya udah. Tanggal lahirnya aja. Ya sekarang pakaian. Tolong kita ini jangan munafik. Wah gitu kan jangan munafik. Tapi kita udah kembali ke An-Nur ayat 30. Maka pakaian kita mulai dari hadis nomor 9. Kita lihat ya mengenai pakaian ini ya. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain. Ini nggak usah kita bahas ya. Dan dua para wanita ahli neraka nih ya, yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini. Begini dan begini maksudnya jarak orang dari padang mahsyar ke surga itu kan 500 tahun perjalanan. Orang yang suka berpakaian nyeleneh wanita nggak bisa nyium bau surga dari padang mahsyar. Aduh, apalagi masuk nyium baunya aja enggak. Nah, sekarang kita mesti meneliti dulu dalam fatwa Syekh Musaimin dari Mekah. Coba lihat dalil nomor 3. Beliau menerangkan apa itu berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang kan ya. Oke. Kasiyatun ariyatun. Tentang wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Para ulama menjelaskan adalah wanita satu yang menggunakan pakaian pendek yang tidak menutupi aurat. Pak, tolong lihat handphonenya sebentar. Tolong lihat handphonenya sebentar. Ini agama udah bilang ya, berpakaian tetapi telanjang. Satu adalah orang wanita yang memakai pakaian apa tadi? Pendek yang tidak menutupi aurat. Ini saya kasih contohnya ke Bapak. Bapak cuman jawab aja, seneng atau tidak? Ya. Iya. Ya, saya contohnya 2. Habis itu dihapus ya. Jangan sampai kelihatan sama istri. Nah di sini baru ketahuan yang munafik bukan. Ya enggak loh. Nah, ini kan kita udah kembali semua ke An-Nur ayat 30. Oke, lihat di grup. Ya, bergerak kalau tak bergerak.
Lihat. Lihat di handphonenya. Nggak senang. Oh, ini sih biasa aja. Bukan biasa aja, pendek, Iya. tapi kelihatan auratnya. Kurang pendek sebelumnya. Oke? Ya kita acak aja deh. Lo Patung lihat apa? Dah? Itu ya? Udah lihat? Nah, saya ngapus, saya kan adminnya. Masih kapus ya? Cukup ya? Masih kapus. Yang ini biasa ya, dagangan itu jangan gaya. Nah, terus yang kedua. Sebagian ulama menafsirkan mereka menggunakan pakaian yang tipis yang tidak menghalangi terlihatnya apa yang dibaliknya, yaitu kulit wanita. Tipis sekarang. Jadi berpakaian tapi telanjang itu pertama pendek, terlihat aurat. Yang kedua tipis, transparan sehingga kelihatan. Yuk, lihat lagi. Kira-kira senang apa enggak ini? Di grup? Belum. Hah? Belum masuk. Bingung. Apa? Yang nggak masuk bingung apa? Udah tenang aja, Ustaz pengalaman. Belum masuk. Oh, udah. Udah. Oke, Pak Tom lihat lagi. Nah, Udah. Itu tipis sampai BH-nya terlihat. Kalau yang bawah itu yang kedua, tuh dengkulnya terlihat itu tipis, tapi berpakaian. Oke? Udah. Ya. Pak Tom seneng nggak? Nggak seneng kan? Nggak seneng. Nomor 3 senang. Ah, mulai tuh hatinya tuh selera. Ah, di sini kan. Ya, dah dilihat for everyone. Terus yang nomor 3, sebagian ulama menafsirkan mereka yang menggunakan pakaian yang ketat. Dia menutup aurat, namun memperlihatkan lekuk tubuhnya wanita yang fitnah. Artinya wanita yang membuat para laki-laki jadi ujian. Oke, lihat lagi di grup. Ini saya kasih yang ketat ya. Saya kasih yang ketat. Nutup aurat sih, tapi masih tertutup. ketat ya. Masih tertutup. Lihat di grup. Ya. Semok. Lekuknya kelihatan. Nah. Jangan dipandang lama-lama, pandang ke ustadz aja. Saya pakai jilbab ya. Yelah. Dia pakai jilbab ya. Yang sekarang yang banyak kayak begini nih. Ya. Pak Ustaz, bukan kesimpulan dari semua ini adalah akmalubinnya. Enggak. Kalau pakaian enggak. Pakaian Kalau pakaian enggak. Pakaian mutlak harus dididik dari awal. Dari mana dia? Makanya sekarang buka An-Nur ayat 31. Nah, tadi An-Nur ayat 30. An-Nur ayat 31 buka sekarang. Ayo. Kalau toketnya gede mau dikecil-kecil. Ini tabarut sih paling. Ayo, Pak, buka An-Nur ayat 31. Gede masih dikecil-kecil. An-Nur 31. Oh, 3. Iya, kita bahas kan jadinya. Ya. Ya buat perempuan. Iya buat perempuan. Katakanlah kepada wanita yang beriman. Kalau tadi kan kepada laki-laki yang beriman. Wa kullil mu'minat, lihat baik-baik, yaghdudna min absarihinna wa yahfazuna furujahunna. Hendaklah mereka satu menahan pandangannya, dua menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Nah, ini mulai. Jadi jilbab yang benar, dada yang nonjol itu, buah dada payudaranya itu ketutup juga dengan sesuatu yang menutupinya gitu ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami atau ayah mereka atau pokoknya yang ada mahram. Silahkan. Makanya kalau bapak lagi sama keluarga di rumah, kadang-kadang istri-istri kita kadang buka, itu nggak apa-apa. Tapi di luar rumah kelihatan sama laki-laki lain nggak boleh. Jadi jelas bahwa ini adalah kerjasama dua pihak. Suami sebagai pendidik,
istri sebagai yang dididik, untuk sama-sama meluruskan niat bahwa kau hanya untukku, aku hanya untukmu. Selesai, udah. Nah, laki-laki yang bilang begitu juga kembali ke ayat 30. Jaga jangan sampai ngelihat yang lain, gitu loh. Makanya bini-bini kita yang udah mulai kagum sama laki-laki lain, tahan Pak. Karena disuruh nahan pandangan. Kan, Pak, Ustadz kayaknya wibawa banget ya. Ini yang wibawa, bukan Ustadz. Gitu, ini Ustadzmu. Dia boleh dibawa ilmunya. Tapi jangan Bapak jelek-jelekin juga. Ada istri kita kagum sama Ustadz lain gitu ya, sama Ustadz mana gitu. Jangan dibilang, ih, dia tukang kawin. jangan difitnah. Biar aja. Nah, ngerti ya? Jadi sampai situ. Sekarang kita lihat dulu apa yang disebut dengan yang tidak menutup aurat. Yang tidak menutup aurat ya. Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Surat 33 ayat 59. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW. Kulli aswajika, katakan pada istri-istrimu, ya, wa banatika, ya patah betul ini, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa al-mu'minin, dan kepada istri orang mukmin. Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini artinya gamis, longgar, badan nggak kelihatan lekuknya lagi. Tambah tadi kudung sampai dada, tete nggak kelihatan. Selesai udah. Agar apa? Agar mereka mudah dikenali. Ini perempuan mukmin dan tidak mudah diganggu. Bapak kan nggak mungkin ada orang pakai jilbab gamis segala macam terus, Neng, mana Neng? Tapi kalau lihat yang tadi yang saya kirim, jadi ini penjagaan Allah, penjagaan Allah atas kaum mukminat. Setuju nggak? Oh, ngangguk-ngangguk doang padahal tadi di mall cakep. Makanya saya bilang adalah wajar ketika bicara keindahan atau selera, tapi tidak wajar ketika kita menganggap sesuatu yang Allah perintah menjadi tidak wajar karena kita punya hati kotor. Contohnya udah saya bikinin kemarin, ada pameran mobil Nissan baru, yang jaga pakai gamis. Kita nggak aneh nih pameran mobil apa, mobil Arab nih, tapi yang jaga kan bayangan kita yang jaga mesti orang dari Korea yang hihihi gitu sambil roknya pendek, kelihatan celana dalamnya, susunya mentul-mentul gitu. Ini baru yang jaga mobil. Nah, otak itu udah dispelengin sama kultur dunia ini gitu loh, dispeleng. Padahal aslinya yang bener ini, yang bener tuh ini. Kenapa? Agar perkawinan kita selamat, agar kita suci sebagai laki-laki itu. Ustaz pura-pura gitu ya. Gimana San? Lihat aja dia marah sama gue nih San. Ya. Semua udah tertutup aurat semua ya. Jalannya lenggak-lenggok, itu memang bukan disengaja, memang jalan dia. Wanita kan jalan nggak ini. Nanti gimana? Nih ngomongin jande nih. Gue tahu dia ngomongin siapa, gue tahu. Ngomongin jandenya Ono nih. Makanya ditegur sama dia. Wah, udah segeran nih sekarang deh. Maksud janda ditanya, Bu, mana? Wah, udah lah ini sekarang segeran. Nggak boleh komentar begitu. Tadi kepancing sama ente, diseneng sama ente loh. Iya loh, perempuan kalau diperhatikan kepancing Pak. Dia nggak bisa jaga pandangan saat. Oh iya. Dan juga nggak bisa nutup aurat dia. Tahu nggak jam 6 pagi itu kalau ayam dikasih makan, ayamnya makan nunduk-nunduk sambil giniin itu. Kenapa dia pakai kolor ngasih makannya? Dah ya. Yalah. Ya inilah kita ambil sebagai teguran dari Allah kepada kita semua dan kepada istri kita. Faktornya ini aja. Tabarus tuh.
Pertama dia suaranya kalau bisa ya udah diem aja dah. Kalau laki-laki aja disuruh diem sama agama ini. Falyakul khairat aw liyasmut. Bicara yang baik aja atau diem. Apalagi perempuan. Betul nggak? Kemudian jangan punya bini yang suka ngayap. Di mana mah? Ntar lagi sama teman-teman reuni, jam 2 malam. Walaupun udah izin, tapi itu mengganggu situasi hati suami. Ini ntar bini gue diantar siapa nih? Diantar Grab. Nah, Grabnya kan cowok. Paham nggak? Itu sampai segitu jaganya. Lalu kemudian masuk ke dalam penampilan yang berupa parfum, make up, dan pakaian. Yang semuanya itu bisa menggelincirkan dan memenangkan kerajaan iblis. Karena prestasinya yang paling tinggi adalah memisahkan antara pasangan yang resmi. Gitu. Nah, sekarang terakhir adalah hikmahnya kenapa dilarangnya tabarruj berkaitan dengan talak. Hikmah pertama adalah kenapa kita mesti mencegah tabarruj? Karena wanita adalah fitnah paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Hadis nomor 4. Ma taraktu fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Maksudnya fitnah itu ujian. Ujian paling susah bagi laki-laki adalah kehadiran wanita di hadapannya. Baik wanita itu wanita lain atau dia istri sendiri. Maksudnya ini ujian paling besar yang kalau Anda sanggup untuk lulus dari ujian ini, Anda suci. Satu, hikmahnya itu ya. Jadi makanya kita mesti lihat-lihat nih anak istri kita nih, anak yang perempuan, tabarruj apa enggak. Yang kedua, kita punya tugas menjaga perhiasan paling mewah di dunia, yaitu wanita, istri kita. Lihat hadis nomor 8. Apa kata nomor 8? Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik dan perhiasan dunia adalah istri solehah. Jadi nama maksudnya makosid kita menikah adalah kalau bisa istri kita jadi solehah. Solehah lepas dari tabarruj. Nggak pernah perempuan solehah itu tabarruj itu nggak pernah. Yang bisa menjaga ini nih Madura. Maksudnya? Kalau Madura tuh walaupun apa kita ini bukan yang menggoda, istri yang menggoda, pokoknya nggak mau betul. Lu main pandangan sama bini gue udah nih ini aja harga diri. Oh itu ini budaya paling ketat menjaga istri itu namanya di Makassar di Sulawesi Selatan namanya Sirina Pace. Kalau ketahuan istri kita selingkuh sama laki-laki lain, itu laki-laki dipanggil sama suaminya, sini loh masuk ke sarung pakai badik. Lo atau gue yang mati? Berantemnya pakai sarung pak, satu sarung. Itu Madura mah belum apa-apa itu dibandingin budaya itu. Makanya saya tuh heran kalau lihat di berita di TV One kemarin ada orang jual istri. Polisi lagi. Madura itu siapa? Polisi. Di Madura. Polisi kan? Polisi di Madura. Manggil teman-temannya polisi, suruh nyicipin istrinya, bayar. Sebelumnya Cantik nggak istri? Hah? Cantik. Madura kan bukan cantiknya pak. Masuki, pura-pura masuki ya. Coba. Saya heran tuh lihat di berita itu. Ini dunia udah kebalik-balik nih gitu. Polisi aktif. Dari polsek mana tuh ya? Polsek Sampang ya. Bini kasih narkoba. Terus
nomor 3 hikmahnya adalah kita mesti mempertahankan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kita adalah istri solehah. Pertahankan. Makanya kita cegah dia bertabarruj. Hadis nomor 5. Salasun min sa'adati bani Adam. 3 hal yang membahagiakan manusia, yaitu al-mar'atus sholihah, istri solehah, wal maskanus sholihu, dan tempat tinggal yang baik, wal markabus sholih, kendaraan yang menyenangkan. Jadi dia sumber kebahagiaan, istri solehah itu. Kita jauh kemanapun juga, naik haji, tugas di mana, di Yordan di mana gitu. Kalau istri udah solehah, kita cuma bilang sama Allah, saya titip ya Allah. Jangan sampai ada makhlukmu yang mengganggu dia, dan jangan sampai dia mengganggu makhlukmu. Modalnya solehah dulu lah. Istri solehah tuh Pak, jam 2 malam dia bangunin kita. Pak, mandi, junub, tahajud. Itu istri solehah. Ya. Tapi banguninnya pakai kaki nggak? Itu khusus itu. Untuk B3 nomor 10 apa ya? C3 nomor 10. Tapi alhamdulillah. Aduh dia nggak usah lah, waktu cerita lu bohong. Apa ya? Dan nurut ini kan setiap Jumat kan ngajinya juga. Oh iya. Jadi dia setengah 12 Udah balik supaya cucu bisa dipegang dia. Udah dipraktek tadi. Kalau enggak istri bisa membuat diri Pak Sugeng jadi kafir karena nggak Jumatan terus. Iya. Kita contohin sih ini yang guru apa tuh? Kan dia aja bisa kan kalau Pak Nur. Ada itu. Terus istri selain jadi perhiasan, kemudian jadi sumber kebahagiaan, dia juga jadi tabungan buat kita, simpanan. Manakala seorang suami kemudian dia ridho pada istrinya, senang gitu, ya, cinta sama istrinya karena Allah gitu, maka istri ini jadi statusnya simpanan dia untuk di akhirat nanti. Kan pengennya gitu, tapi kebalikannya, apabila dia dayus, dia biarkan istrinya bercantik-cantik, dibanggakan lagi depan orang-orang gitu. Bini ya begini nih, kalau dibawa kondangan nggak malu-maluin nih gitu. Artinya dipamerin. Maka dia bukan simpanan, tapi obralan. Diobral bininya. Mah, yang cakep ya, yang seksi ya, karena mau dikenalkan sama bosnya, sama teman-temannya gitu. Ini istri saya gitu. Wah, istrinya terus belaga, dadanya dibelah gitu kan, biar kelihatan dari samping gitu. Nauzubillah min zalik. Ya. Nyari begini yang berbayar banyak, Pak. Nyari perempuan yang begini yang berbayar banyak. Banyak. Pasca bayar juga udah. Pasca ini kan urusan beli kambing melihara sate nih, pasca bayar. Ya, hadis nomor 10. Maukah aku beritakan padamu tentang sebaik-baik simpanan seorang laki-laki, yaitu istri solehah, yang bila dipandang menyenangkan, bila diperintah mentaati, dan bila suami pergi, si istri ini akan menjaga dirinya. Saya yakin sekarang bapak punya istri begini kan? Ya kan? Jika dipandang menyenangkan, pret. Kata bapak, bosen gue lihat lu. Ya. Dari samping salah, dari belakang udah kegedean bempernya gitu. Ya, tapi gue kasihan. Muncul juga kejujurannya. Nah, simpanan yang terbaik ya. Nah, untuk semuanya ini kita kembali ke awal masalah bab munakahat. Dari awal Bapak udah cari istri yang kira-kira bisa solehat gitu. Hadis nomor 7. Dia mau nyari lagi nih kita. Iya, maksudnya ini kan hikmah. Ini hikmah. Mundur ke belakang, Pak. Tepat. Tapi Pak Tom masih boleh kan, baru 2. Kalau Pak Tom silakan, baru 2 kan? Boleh. 2 lagi. Iya. Antum 4. 3 ya. Nggak tahu dia.
Oh, salah angka. Gue tinggal 1. Ya. Oke. Ya, tunkahul mar'atu li arba'i. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha karena hartanya, boleh. Wa lihasabiha karena kedudukannya, boleh. Wa jamaliha karena kecantikannya, boleh. Wa lidiniha karena agamanya. Fasfar bidzatid din, hendaklah engkau dapatkan wanita yang baik agamanya, taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Dari awal Bapak udah cari calon wanita soleha, calon istri soleha dari awal, sehingga nggak mikirin tabarut gitu loh, ya. Banyak kalau Bapak mau dapetin yang begini, yang soleha gini, ya. Dah, dengan demikian selesai sudah bab talak selama 29 kali pertemuan. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan penjelasannya barangkali ada yang kurang dipahami. Itu semua kesalahan saya sebagai guru. Dan mari kita laksanakanlah bab nikah, bab talak itu dengan baik, dipahami supaya kita bisa memberikan juga ilmu ini pada orang lain. Kita akan masuk, niatkan dengan baik, minggu depan mulai ilmu faraid atau ilmu waris. Demikian. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.